telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah. Semangat lagi dong, tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada dan juga bunda-bunda yang ada di studio, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat jiwanya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya Cita Helmi, alhamdulillah kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai dan menemani Anda semua dalam program spesial persembahan dari Jawa Post TV, Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, kalau nggak ada Rio berarti ada Nasya. Hari ini ada Nasya. Halo Nasya. Halo bundaku yang sangat cantik, Masya Allah. Seperti biasa, terang bulan bersinar bagaikan cahaya. Oh. Gimana ini bunda-bunda, sebelum kita memperkenalkan satu persatu, kasih dong sarang hangnya sama Bunda Helmi. Ya. Bunda Cita Helmi, sarang hangnya. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangannya mana dulu dong. Yeah. Jangan ada beban. Bilang sarang angeo. Tapi gimana ini? Jangan ada beban gitu ya. Oke. Baiklah Bunda. Ini Nasya akan memperkenalkan satu persatu dari majelis mana aja. Nah, Masya Allah. Yang di samping saya nih, kayak lampu merah dan biru. Ya, oke. Langsung saja di sini bunda-bunda cantik memperkenalkan dari majelis taklim mana Bunda? Kami dari Al Yasmin, Ikhlas, Bahagia, Barokah, Alhamdulillah. Al Yasmin jaya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al Yasmin, Ikhlas, Bahagia, Barokah, Alhamdulillah. Masya Allah. Yasmin bahagia, luar biasa. Bahagia selalu dunia akhirat. Ya, ini Nasya kepengen tanya ini sedikit ya untuk Bunda. Nah, ini kegiatan dari Yasmin di bulan Ramadan ini khususnya apa aja? Insya Allah nanti akan ada pengajian di sini juga. Ramadan ceria kita sampai penutupan. Luar biasa. Tepuk semangat bunda-bunda Al Yasmin ya, sampai Masya akhir Allah. puasa nanti ya. Siap, Masya Allah, terima kasih. Pantas wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Seperti Bunda Cita Helmi, luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu dong? Oke, baiklah. Yang kedua Nasya akan memperkenalkan dari majelis taklim mana yang samping. Nah, sebentar ya. Sudah pada siap, bunda-bunda semua? Jangan sampai kalah. Lantangkan suaranya. Walaupun sedang berpuasa langsung. Tas-dus, das-dus, oke? Baiklah, dari majelis mana ini Bunda? Kami dari pengajian Sakinah Sekardangan Sidoarjo. Sakinah istiqomah menuju husnul khotimah. Gemar berbagi, selalu peduli. Kami jamaah Sakinah, rajin mengaji setiap hari. Insya Allah istiqomah. Kami jamaah Sakinah
sakinah, istiqomah menuju husnul khotimah. Masya Allah, sakinah menuju istiqomah luar biasa. Menuju husnul khotimah. Alhamdulillah. Enggak sama-sama itu Bun, beda ya? Beda ya, istiqomah. Masya Allah, Nasa belajar ini dari mana tadi? Sakinah. Kalau menyebutnya gampang, sakinah, mawadah, warahmah, luar biasa. Ya, Nasa mau sedikit tanya nih, dari Sekardangan Sidoarjo. Nah, berapa jam nih perjalanan ke Sekardangan ke studio sini? Ya. 15 jam? 45 menit. Ini tadi Umi nyanyi agak sedikit beban. Sudah masakkah untuk berbuka begitu untuk abahnya? Atau yang ketinggalan terong? Belum dimasukin? Sudah semuanya? Sudah alhamdulillah. Yang pasti kalau sudah ditinggalkan untuk pengajian di Ramadan Ceria, semuanya sudah tersiapkan untuk berbuka. Ya, oke, siap? Merdeka? Ya. Baiklah, tepuk tangan mana dulu dong. Oke. Nah, saya menuju ke naik nih. Wow, ijo-ijo, Masya Allah. Melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang yang pojok, Bunda. Ada yang merem. Ya, Mbak Uti, sehat? Alhamdulillah. Sebelum memperkenalkan diri, lantangkan suaranya, semangat. Oke? Baiklah. Yang ijo-ijo ini, yang cantik-cantik, dari mana Bunda? Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ketintang Baru. Majelis Taklim Al-Hidayah Ngaji terus. Yeay. Alhamdulillah. Pokoknya ngaji terus. Nasya, Dalam ditanya nek ngaji terus gak kok berumbah-umbah ya apa? Nah, ya makanya saya juga mau bertanya kayak seperti itu, Bunda. Ya maksudnya itu ngaji semangat. terus. Nah, ya. Terus untuk yang dipertanyakan terus. nyucinya di mana? Laundry. Oh, laundry Bunda. Makannya VIP. gimana? VIP laundry. Makannya bagaimana? Makannya bagaimana? Gojek. VIP baiklah. Tepuk tangan mana dulu dong. Luar biasa. Ternyata selain platinum, golden ya. Nyuci di laundry, makan diantar ya, oke. Tidur di Nina boboin gelundung ya. Baiklah, Bunda Cita sudah selesai semua diperkenalkan dengan baik. Semoga Bunda Cita. Terima kasih masing-masing yang sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bunda. Amin. Yakin bahwa semua yang di rumah sudah terkondisikan dengan baik. Ya kan? Loh, kok menengah? Ya amin. Nanti sing disalahno aku soalnya. Iki melok acarane Bunda Cita kemeleler kabeh. Mboten nggih? Mboten. Baik, terima kasih. Kali ini kita bersama-sama akan ngobrol nih ya, sharing-sharing yang berkaitan dengan bulan puasa, utamanya menjadikan puasa ini sebagai mood booster untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Setuju apa setuju? Setuju. Untuk itu langsung saja kita undang Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di bulan suci Ramadan kita bisa menyaksikan fenomena yang begitu luar biasa berbeda dari bulan-bulan yang lain. Ghirah keagamaan, ghirah untuk melaksanakan ibadah begitu luar biasa dan gegap gempita.
mulai dari ketika bangun sahur, kemudian melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjut dengan ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, membaca Al-Quran, terdengar di mana-mana. Ini merupakan fenomena yang begitu istimewa, yang hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Penghayatan atas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam majziyun bihi illa syiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa hanya untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Al-hasanat yudha'afu bi'isri amsalihah ila sab'ati mi'ati di'afin. Kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Itu di bulan-bulan biasa. Akan tetapi ketika di bulan suci Ramadan, Allah membalasnya dengan imbalan yang tidak berhingga. Allah begitu luar biasa memberikan balasan bagi mereka-mereka yang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan dengan balasan yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu untuk membahas ini lebih lanjut akan kita diskusikan pada segmen berikutnya. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu tentang puasa sebagai booster pahala. Bunda, kalau misalkan kita ini menyadari bahwa puasa ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Yuk kita berlomba-lomba untuk terus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai booster, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Setuju Bunda? Kita tanya Ustadz dulu, Ustadz sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sebagaimana yang Bunda Cita saksikan. Saya menyaksikan Ustadz semakin sehat. Alhamdulillah. Semakin semangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Ustadz setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Untuk itu pemirsa tetap setia bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. 3 dari 7 orang pelaku menyelundupkan calon pekerja migran ilegal dengan modus baru, yaitu dengan menyusupkan calon PMI dengan jamaah umroh yang dilengkapi dengan atribut jamaah hingga administrasi umroh palsu. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Jadi untuk saat ini kita ada proyek pop-up double cabin. Kita mulai dari rangka dulu. Jangan pernah dipaksa untuk jalan, diterabas. Auto Madness hanya di Jawa Pos TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria.
berkah-berkah, Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Masih tetap bersama saya Cita Dan juga Nasya. dalam program spesial persembahan Jawa Pos TV Ramadan Ceria, Berkah, berkah, berkah. Nasya, kamu nggak kepengen tanya tak ke Ustaz? Tanya nanti aja, Bunda aja dulu Oke, lah. kamu kayaknya memendam sesuatu. Udah kamu pendam dulu ya. Sementara aku dulu yang nanya Oke, lagi. siap. Ustadz, bulan puasa ini kan bulan yang oleh Allah itu ketika kita melakukan perbuatan baik itu pahalanya dilipat gandakan. Betul sekali. Betul ya Bunda. Ustadz. Konkretnya seperti apa itu Ustadz? Konkretnya ini harus disandarkan pada hadis. Hadis ini hadis qudsi sebenarnya. Jadi al-hasanatu yudha'afu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin ila syam. Jadi perbuatan baik itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku, kata Allah, ini hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Sehingga kalau pada bulan-bulan biasa, amal ibadah panjenengan, perbuatan baik sampean semuanya, dilipat gandakan itu mulai dari angka 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau di bulan puasa, itu tidak berhingga lipatannya. Bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1 juta. Karena fa innahu li, katanya Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hanya Allah yang tahu berapa kelipatan ketika kita melakukan amal ibadah baik di bulan suci Ramadan. Itu. Jadi begitu istimewa, Bunda. Ini kayaknya memendam sesuatu. Iya, karena ini adalah menyangkut dengan perbuatan amal baik dan amal buruk. Gitu ya Ustaz ya. Nah, ini juga pahala dilipat gandakan ya Ustaz. Apakah hal tersebut sama halnya dengan perbuatan atau dosa kita yang kita lakukan akan dilipat gandakan juga? Saya pernah membaca sebuah kitab nama Jami'us Shaghir ya. Ada sebuah riwayat dari Imam Tabrani mengatakan begini. Fattaku fi Ramadan, maka jagalah, bertakwalah kalian pada bulan Ramadan. Fa innal hasanat yudha'afu fihi. Ya. Karena kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Wa kadzalikas sayyi'at. Begitu juga dengan keburukan. Maka kalau kemudian wakadzalik ya. Jadi wakadzalikas sayyi'at. Begitu juga keburukan. Artinya keburukan juga dilipat gandakan. Ketika kita melakukan perbuatan buruk di bulan Ramadan, karena ini bulan suci, maka hukumnya diperberat. Ada salah satu pendapat seperti itu. Ada yang berpendapat akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Nah, balasan yang setimpal ini apakah dilipat gandakan dosanya atau seperti apa? Itu hanya Allah yang tahu. Akan tetapi, ya, ketika kita melakukan perbuatan baik di tempat yang baik seperti di Mekkatul Mukarramah ya, ketika kita beribadah di Masjidil Haram, kita dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kan begitu. Karena tempatnya. Kemudian ketika di Arafah, di Istijabah, begitu juga di Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, yang harusnya kita itu senantiasa berbuat baik di dalamnya. Maka ketika kita mengotori bulan suci ini, lantas kira-kira apa yang kita dapatkan? Ya, artinya janganlah kita mengotori bulan suci Ramadan dengan perbuatan-perbuatan tercela. Karena wakadzalikas sayyi'at, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani itu, begitu juga kejelekan akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Ini merupakan peringatan sebenarnya bagi kita agar kita berhati-hati ketika kita mau berbuat jelek di bulan suci Ramadan. Itu memicu seperti itu. Jadi intinya yang dilipat gandakan itu tidak hanya pahalanya saja, pahala berbuat baik saja. Ketika kita berbuat dosa, kita juga mendapatkan balasan berlipat-lipat juga. Semakin berhati-hati ya Bunda ya. Kira-kira yang paling banyak berdosa ini anggota tubuh sebelah mana Bunda?
Lisan ya? Tumben ngaku. Nanti akan kita lanjutkan ngobrol kita, sharing kita bersama dengan Ustadz setelah beberapa jeda dan iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Khofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Masih bersama saya Cita dan juga Nasya dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Ustadz, mumpung di bulan puasa, kita bikin nih ya timeline. Nah, timeline apa sih, gimana ini ya supaya mengatur agar puasa kita ini maksimal. Lalu seperti apa timeline ibadah puasa yang harus kita lakukan agar kita ini benar-benar dapat memanfaatkan bulan puasa ini menjadi sebuah bulan yang spesial. Kita tentu harus mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya. Memang dalam sebuah riwayat ya, walaupun banyak riwayat ini mengatakan riwayat ini mungqati' ya, tapi dalam Fadhailul A'mal riwayat ini senantiasa digunakan. Inna fi Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi 10 hari pertama itu Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian di pertengahan 10 pertengahan Allah menurunkan ampunannya. Kemudian di 10 terakhir Allah memberikan spesial garansi kepada kita untuk itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Maka ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama itu dalam naungan bulan suci Ramadan. Di sana itu ada semacam timeline ya, dari jam, kemudian hari ya, kemudian minggu. Itu di sana ada jadwal yang harus kita lakukan. Pertama, ketika kita mengawali aktivitas di pagi hari dengan apa itu? Dengan sholat malam. Dengan sholat malam. Jadi tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, semua dilakukan. Baru setelah itu kita sahur. Ya, sambil menunggu jeda subuh kita tadarus Al-Quran, ngaji Al-Quran. Ya, setelah subuh taklim. Ya, taklim itu bisa di masjid, bisa kemudian taklim bisa di sini, ya kan gitu ya. Kemudian kalau emang istirahat, baru setelah itu kita duha. Setelah duha baca Al-Quran. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini hari di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan ulang tahunnya Al-Quran. Miladnya Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran.
kemudian istirahat, sholat zuhur, tadarus Al-Quran lagi, gitu kan? Istirahat, kemudian asar, sambil menunggu berbuka. Biasanya kalau orang kan ngabuburit, ya kan? Ngabuburitnya kemana panjenengan? Jalan-jalan, cari takjil dan lain sebagainya. Tapi ngabuburit, ya kebanyakan di masjid-masjid dengan ta'lim, ya. Kemudian setelah itu ya taraweh. Tapi jangan lupa amalia-amalia yang utama yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak apa Bunda? Memperbanyak karena Bunda Cita 4 orang ya yang sering melakukan amal ini dirindukan oleh surga. Siapa saja? Al-jannatu mustaqun ala arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan orang yang melakukan 4 hal ini. Yang ini terjadi di bulan suci Ramadan. Pertama apa? Talil Quran. Jadi orang yang senang membaca Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 bulan itu kita hatam berapa kali? 30 kali. 30 kali, alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa? Wa hafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lidahnya, katanya Bunda Cita tadi itu, ya. Kemudian setelah hafizil lisan adalah wa mut'aimul ji'an. Adalah orang yang memberikan makan orang yang lapar, ngasih takjil itu ya. Takjil on the road, takjil on the sahur on the road. Kemudian yang keempat adalah wasyamu fi syahri Ramadan. Ini puasa di bulan Ramadan. 4 ini kalau kita lakukan di bulan ini dengan timeline seperti ini, insya Allah kita dapat rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah, dan insya Allah kita masuk bersama-sama di surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang dirindukan surga dengan 4 hal ini tadi ya Bunda. Tadi kan Ustadz tanya, mudah-mudahan Ramadan ini bisa khatam berkali-kali, ya kan? Amin. Bunda tahun kemarin khatam berapa kali? Soalnya alasannya katanya ngajinya grotal-gratul. Saya bilang tetap ngaji. Orang yang ngajinya grotal-gratul mendapat 2 pahala, yaitu pahala grotal dan pahala gratul. Tetap bersama saya Cita dan juga Nasya dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Wa bi ayatil Qur'ani banta'id bina akhar wa na'riful badha wa ta'rifuna an-nafa wal baitu ya'lamuna. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Otomadness. Jadi untuk saat ini kita ada proyek pop-up double cabin. Kita mulai dari rangka dulu. Jangan pernah dipaksa untuk jalan, diterabas. Otomadness hanya di Jawa Pos TV. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Baik,
Baik pemirsa, tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Aku sampai ketenggangan delok bunda-bunda itu loh, Masya Allah. Membayangkan apa bunda? Membayangkan OT-OT? Membayangkan nanti sahur apa gitu ya? Nggak apa-apa, memang itu salah satu di antara pahala yang akan kita capai juga lewat masak. Kan bisa Ustadz ya? Sangat bisa. Bisa Bunda. dong. Nah ini yang mau saya tanyakan. Adakah waktu-waktu khusus Ustadz untuk kita ini memboster supaya kita ini mendapatkan pahala, memboster pahala di bulan suci Ramadan ini? Ya bulan Ramadan ini ya jadikan booster. Ya, karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan seluruh amal perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun. Jadi kecil ya ketika itu dilakukan di bulan suci ini nilainya akan menjadi besar karena memang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz saya mau tanya. Jangan sia-sia. Betul. Ustadz ada orang yang berpikir bahwa ketika kita tadi Ustadz menyampaikan ya amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan diantaranya adalah bersedekah dan membaca Al-Quran. Tapi ada di antara kita ini ketika bersedekah itu mikir Kak mari-mari, mikir putuwe, mikir belanjane, jur saiki, mumet. Sampai ngomong mumet ndas sih. Itu dah. Lah iya, ternyata kalau kita mau bersedekah itu masih mikir-mikir aja. Gimana dengan orang yang memiliki sifat seperti ini Ustadz? Ya kalau orang memiliki sifat seperti ini ya dihilangkan sifat seperti itu. Kan karena mudah, itu Ustaz. merupakan Ngilanginnya gimana? penyakit hati. Al-Quran sudah mengatakan lantanalul birroh hatta tunfiku mimma tuhibbu. Jadi tidak dikatakan orang itu baik sebelum dia itu menginfakkan apa yang cintainya. Jadi kalau Bunda Cita menyenangi HP iPhone-nya, dikasihkan kepada Selamat itu iPhone. Selamat bukan. Mas Samsul, terus siapa? Mas Samsung. Iya Mas Samsung. Iya. Itu ketika yang dicintai dikasihkan, itu baru dikatakan orang yang baik. Kalau sih nggak putu gombal-gombal yang sudah nggak dipakai dikasihkan orang. Akeh tunggale. Iya. Biasa. Soalnya memang begitu sih kalau mau ngasih niatnya. Perempuan itu memang luar biasa Ustadz. Paling tidak Ustadz ya, kita tahu perempuan itu punya 3 hal yang paling disenangi. Yang pertama itu ngemol. Betul? Yang kedua ngemil. Yang ketiga ngomel. Terus kalau dibilangin bajunya sudah banyak, nanti dipilih mau bulan Ramadan, saat bulan Ramadan mau dikasih orang. Gak sido, kita sowek mek titik kok didondomi kene. Iki cek api, aku cek ya seneng tapi gak tahu digawe. Gitu aja tuh. Nah, itu. Kalau orang punya seperti itu akan menyesal Bunda. Karena apa? Karena ketika dia sudah kembali kepada Allah, orang ini akan berkata begini, ya Rabbi laula akhortani ila ajarin qarib fa asaddaqo. Jadi, wahai Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengembalikan aku hidup untuk barang sebentar saja. Pasti aku akan bersedekah. Fa asaddaqo. Jadi memang amal yang utama itu ya bersedekah. Itu yang kemudian ketika kita sudah kembali ke hadirat Allah, itu kita akan menyesali kalau kita kurang sedekah. Oke. Baik, jangan tunda lagi, sedekahkan Bunda baju-baju, terutama baju-baju yang bagus-bagus. Kalau sedekah justru yang harus bagus. Ya Bunda ya, berat kayaknya. Tapi kita harus usahakan dan tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an syani wa tad, atfatan yadi, rabbal alamin, ya uhainal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. 3 dari 7 orang pelaku menyelundupkan calon pekerja migran ilegal dengan modus baru, yaitu dengan menyusupkan calon PMI dengan jamaah umroh yang dilengkapi dengan atribut jamaah hingga administrasi umroh palsu. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mohon izin Ustadz, ini tampaknya bunda-bunda kepengen tanya juga. Untuk itu kita berikan kesempatan untuk bunda-bunda yang ingin bertanya. Silakan Bunda. Boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida dari Majelis Taklim Al-Yasmin. Pak Ustadz, mau bertanya. Oh, Bunda Rosida. Nggih. Gimpun. Bagaimana Ustadz kalau kita hanya mengejar pahala dan iming-iming surga? Apakah niat seperti ini harus diluruskan? Nggih pun ngapunten mawon. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Bunda. Ampun. Sampun. Nah, Ustadz, ini seperti kayak lagunya Abang Kulisa. Nah, kayak gini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, dan seterusnya. Ya. Jadi memang ya Rasulullah SAW itu memberikan tuntunan kepada kita seperti ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban dan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita hanya berharap kepada Allah, kalau kita hanya menyandarkan itu kepada Allah, itu boleh dan diharuskan seperti itu. Tapi tidak untuk tingkat elit yang imannya sudah tinggi kayak Rabi'atul Adawiyah. Jadi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau aku ibadah ini hanya karena mengharapkan surgamu, maka masukkan aku ke dalam neraka. Ya. Berani kira-kira kita berkata seperti itu? Ya Rabbi, kalau aku ini beribadah karena hanya takut akan siksamu, maka siksalah aku. Ya. Kenapa? Karena aku beribadah ini hanya mengharapkan kasihmu, hanya mengharapkan ridhomu. Kalau kamu ridho, aku masuk neraka. Kalau Allah ridho, aku masuk neraka, masukkan ke neraka. Jadi tidak ada. Kalau dalam sudah tingkatan seperti ini, ibadah itu pingin ini dan pingin itu, hanya mengharap ridho Allah. Tapi untuk tingkatan kita, ya tentu kita boleh dong mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Tentu niatan kita seperti itu. Iya.
Bunda Mungkin nggih. Bunda Rosyida. Nasya, kita berikan kesempatan selanjutnya. Monggo. Yuk, silakan. Next, Bunda. Mau bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan fitrah perempuan Ustadz yang tidak bisa memanen pahala secara penuh di bulan puasa ini? Lalu bagaimana kita membooster pahala kita Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa panjenengan tidak bisa panen penuh pahalanya? Tidak. Soalnya kan kepotong haid. Itu maksudnya. Iya, gitu ya Bunda. Katanya kepotong haid. Apakah ketika panjenengan mau bersedekah terhalang karena haid? Waktunya traweh Ustaz. Sabar, sabar. Jadi kita perlu memahami ya bahwa ibadah yang kita lakukan ya terkait dengan puasa ini tidak hanya ibadah vertikal atau hablum minallah saja. Akan tetapi ada juga hablum minannas. Panjenengan Bunda nggih, kalau hanya hablum minallah saja, itu bagikan burung yang terbang dengan satu sayap. Artinya terbangnya nggak bisa tinggi. Gini Ustaz. Maka burung itu akan bisa terbang tinggi ketika dia menggunakan dua sayapnya. Alias kita itu harus menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Kalau terhalang karena haid ya, karena datang bulan, maka hablum minannasnya itu yang terus dipacu sebagai booster. Gitu, sebagai booster. Karena memang fitrahnya perempuan itu memang setiap bulan itu kedatangan tamu yang tentu tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah semacam sholat taraweh. Kan begitu. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan taraweh, sholat, membaca Quran karena berhalangan haid, maka ada ibadah lain yang bisa kita lakukan, mungkin dengan bersedekah. Memperbanyak sedekah. Baik, kalau nggak bisa sedekah, takut duitnya habis, senyum. Sama aja ibadah itu ya, senyum ya. Iya, banyak yang berpendapat bahwa senyum itu ibadah. Saking pelitnya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan Bunda siapa ini? Dengan Ibu Yuni dari Kediri. Iya. Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan senantiasa melekat dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda ya, kita itu harus senantiasa punya komitmen untuk melakukan perbaikan kualitas diri. Jadi jangan sampai ketika kita sudah lulus Idul Fitri, kemudian kita kembali ke asal lagi. Kalau kita ini kembali ke setelan pabrik. Kembali ke setelan pabrik. Tidak, ya. Karena sangat merugi kalau kemudian kita selama Ramadan itu sudah istiqomah qiyamul lail, sudah istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah untuk bersedekah. Kemudian pada bulan Syawal yang harusnya ada peningkatan karena Syawal itu adalah peningkatan, kita malah kembali ke setelan pabrik. Bagaimana caranya? Memang ya, sekali lagi kita harus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas diri. Dengan apa? Istiqomah menjalankan kebaikan ketika di waktu melaksanakan bulan suci Ramadan. Nah, jadi istiqomah itu intinya Bunda ya. Tapi komitmen menjadi penting. Karena tanpa komitmen, tanpa kita punya motivasi untuk berubah dan terus berubah, maka tidak ada gunanya Bunda. Akan kembali kepada setelan awal katanya Bunda Cita. Iya baik, sudah paham semuanya Bunda? Nasa, kamu punya pertanyaan enggak terkait bulan suci Ramadan ini supaya poster pahalanya
tetap terjaga. Sudah cukup sih Bunda. Kenapa Sudah, kamu semua kayaknya sudah kok merasa. sedih gitu? Kenapa Iya, saya sih? takut dosa juga. Oh, takut dosa. Iya, makanya membenahi diri itu tadi. Masya Allah. Hati-hati dalam bertutur sapa, ya lisannya tuh dijaga. Ya kita harus banyak-banyak sedekah itu tadi loh Bunda. Walaupun nggak ada uang, senyum aja cukup. Tapi nggak boleh senyum terus. Nanti dikira gendeng. Senyum boleh, senyum jangan. Jangan. Betul Bunda? Senyum jangan senyum. Gitu ya Bunda? Baik, luar biasa kebersamaan kita kali ini. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar jadi puasa yang mampu menjadikan diri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita mampu menjaga supaya amalan-amalan kita ini terus melekat, terbawa sampai ke Ramadan berikutnya. Amin. Semakin meningkat dan meningkat. Akhirnya saya Cita Helmi dan saya Nasya Akila undur diri. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.